Tiongkok kembali menghadapi serangan penyakit yang hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan resmi dari pihak medis maupun pemerintah setempat. Dalam catatan sejarah medis dunia, pandemi COVID-19 tercatat sebagai salah satu wabah yang paling mematikan. Hingga tahun 2022, menurut laporan WHO, COVID-19 telah menyebabkan kematian sebanyak 16,6 juta jiwa. Namun data dari Tiongkok seringkali diragukan keakuratannya, sehingga diperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 20 juta jika data dari Tiongkok dimasukkan. Selain korban jiwa, lebih dari 150 juta orang mengalami efek long COVID, mulai dari gejala ringan hingga berat, yang berdampak pada penurunan fungsi organ tubuh. Keterbatasan transparansi data dari Tiongkok mendorong penggunaan data alternatif, salah satunya dari layanan Apple Pay. Dilaporkan bahwa lebih dari 2 juta pengguna di Tiongkok tidak lagi mengaktifkan nomor telepon mereka atau menarik dana sejak tahun 2020 hingga 2022, yang secara teknis diidentifikasi sebagai korban meninggal. Meskipun angka korban COVID-19 sangat besar, wabah ini masih lebih rendah dibandingkan pandemi terdahulu seperti Black Death pada tahun 1346, yang menewaskan hampir 200 juta jiwa di seluruh dunia, atau wabah cacar yang dibawa ekspedisi Spanyol dan Portugis ke benua Amerika pada tahun 1520, yang mengakibatkan kematian hingga 90% penduduk asli. Flu Spanyol pada tahun 1918 juga menewaskan sekitar 50 juta jiwa, atau setara dengan 3-5% populasi dunia saat itu. HIV/AIDS yang muncul pada awal 1980-an hingga kini telah membunuh lebih dari 32 juta orang. Berbagai pandemi ini menunjukkan bahwa wabah penyakit memiliki dampak jangka panjang yang kompleks, termasuk aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Terkait dengan COVID-19, beberapa permasalahan baru juga muncul, seperti penggunaan vaksin abal-abal yang memicu efek samping seperti autoimun. Selain itu, virus COVID-19 yang terus bermutasi mengharuskan vaksinasi berulang, yang secara finansial menguntungkan industri farmasi besar, Big Pharma. Tiongkok dilaporkan mengalami lonjakan pasien di rumah sakit, khususnya di Beijing, Hebei, Tianjin, Inner Mongolia, dan Shanxi. Pasien mengalami gejala seperti batuk, menggigil, sakit kepala, sesak napas, dan demam. Pemerintah Tiongkok menyebut penyakit ini sebagai pneumonia dengan asal-usul tidak diketahui, pneumonia of unknown origin. WHO dan para ahli kesehatan menduga bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus Human Metapneumovirus, HMPV. HMPV sebenarnya bukan virus baru, karena telah diketahui keberadaannya selama lebih dari 60 tahun. Namun, penyebaran cepat virus ini menimbulkan dugaan adanya perubahan genetik, bahkan kecurigaan bahwa ini adalah hasil rekayasa manusia. Hingga saat ini, WHO dan dunia internasional belum menetapkan situasi di Tiongkok sebagai darurat global karena data yang diberikan pemerintah Tiongkok dinilai kurang transparan. Belum tersedia vaksin atau obat khusus untuk menangani HMPV. Pasien yang terinfeksi mengalami masalah pada sistem pernapasan, termasuk bronkitis dan pneumonia yang memerlukan penanganan intensif seperti oksigen dan ventilator. Sikap dunia dan Indonesia melihat situasi ini penting bagi dunia, termasuk Indonesia, untuk bersikap proaktif. Jangan menganggap remeh ancaman penyakit baru, seperti yang terjadi pada awal pandemi COVID-19, ketika ada anggapan bahwa masyarakat kebal hanya dengan pola makan tertentu. COVID-19 akhirnya menginfeksi hampir 5 juta orang di Indonesia dan menyebabkan sekitar 200.000 kematian. Kewaspadaan dini dan langkah pencegahan yang cepat sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang. Transparansi data, kolaborasi internasional, serta penguatan sistem kesehatan masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi potensi pandemi baru.